Inilah kota Sungai Penuh, bumi Sahalun Suha Seletu Gede, negeri yang elok yang dikelilingi dengan bukit barisan, bersebelahan dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di samping udara yang sejuk, kota Sungai Penuh juga menyimpan berbagai objek wisata, seperti wisata alam, religi, dan budaya. Salah satu contohnya, Bukit Kayangan, yang dijuluki wisata negeri di atas awan. Nah, pemirsa, kali ini kita akan menelusuri wisata budaya khas kota Sungai Penuh, yaitu kerajinan batik Incung Karangsetio, yang berlokasi di Desa Gedang, RT 01 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Oh iya, ada yang tahu nggak kenapa diberi nama Incung? Nah, kata Incung atau aksara Incung merupakan peninggalan budaya nenek moyang suku Kerinci yang merupakan jenis aksara abugida yang digunakan untuk menulis oleh suku Kerinci yang mendiami dataran tinggi Jambi. Nah, pada saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kata Incung berarti miring atau terpancung dalam bahasa Kerinci. Aksara ini tersusun dari garis lurus, patah terpancung, melengkung, yang ditulis miring beberapa derajat. Nah, kota Sungai Penuh pun memiliki batiknya sendiri. Bahkan sejak tahun 1995 sudah diproduksi secara mandiri di Desa Gedang RT 01 Kota Sungai Penuh oleh pengrajin batik Karangsetio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SPTV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Arif Budiman dalam program Wajah Kota. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu pengrajin batik yang ada di Kota Sungai Penuh, yakni Batik Karangsetio, yang mana batik Kota Sungai Penuh ini mengangkat tema tentang Aksara Incung, yang mana batik Aksara Incung ini sudah mendunia, bahkan sudah dikirim di berbagai negara. Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti saya. Home Industri Batik Karangsetio yang berdiri sejak tahun 1995 ini memproduksi dua jenis batik. Salah satunya batik cap dan batik tulis. Dengan motif bernuansa seni budaya Sungai Penuh seperti motif gong buleh dan karang mentang yang dipadukan dengan tulisan Incung. Batik Incung merupakan sebuah kerajinan kain batik yang berasal dari daerah Kabupaten Kerinci, tepatnya di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Batik Incung sendiri berasal dari aksara atau tulisan Incung yang kemudian diaplikasikan ke dalam kain batik yang kemudian dinamakan batik Incung. Tiap motif ataupun warna batik mempunyai makna dan ceritanya masing-masing loh. Narasi-narasi di balik kain batik sesungguhnya bisa jadi strategi untuk melenggangkan salah satu warisan budaya Indonesia ini. Elita merupakan penggagas batik Karangsetio mengatakan, ia mulai menampilkan motif-motif secara tradisional
menjadi ikon budaya kota Sungai Penuh. Dari tulisan Incung yang merupakan tulisan aksara Incung atau tulisan kuno sebelum Masehi, sampai kain batik motif karang mentang dan lainnya. Nah, pemirsa SPTV, saat ini saya sudah bersama pendiri dari Batik Karang Setio. Nah, ini telah hadir bersama kita Ibu Elita. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu kesibukannya saat ini untuk proses pembentukan batik ini, Bu? Alhamdulillah kesibukan ya. Ya. Kita mengejar untuk 17-an ini kita banyak menerima order. Yang mana target-target untuk 17-an ini harus kita kerjakan. Oke, Jadi harus lebih cepat. Harus lebih Iya. cepat ya dalam rangka HUT RI ya, Bu, Ya. ya. Oke, sebelum kita lebih mengenal tentang batik Incung yang diciptakan oleh Karang Setio, sejarah dari pembentukan batik tersebut bagaimana, Bu? Sejarah batik Kota Sungai Penuh Incung ya, pertamanya saya membuat batik Jambi. Oke, Bu. Setelah itu tahun 1995 saya hijrah ke Kota Sungai Penuh membuat motif batik Kota Sungai Penuh yang beraksara Incung. Oke. Sampai saat ini. Yang mana batik Incung pada mulanya belum begitu dikenal. Iya. Khalayak banyak. Di samping itu kita mengajak generasi muda atau orang yang belum tahu itu batik Incung, yuk kita perkenalkan batik Kota Sungai Penuh yang beraksara Incung. Berarti dari tahun 1995 yang awalnya Ibu ini merupakan pengrajin dari batik Jambi ya, Bu ya. Betul Kemudian hijrah ke Kota Sungai Penuh dan Kerinci mengangkat aksara Incung tadi ya, Bu. Betul. Apakah sebelumnya sudah ada batik Incung ini di Sungai Penuh dan Kerinci? Pada mulanya batik Incung sudah ada, ada. cuma waktu itu belum begitu dikenal. Oh, belum begitu dikenal Iya. ya. Waktu itu tahun berapa Ibu kira-kira? Tahun 1995. 95. Ya. Oke. Pada mulanya saya cuma memproduksi hanya 7 potong batik. 7 potong batik 7 yang potong diproduksi. batik, ya. Karena banyak permintaan, sudah banyak yang tahu batik Ya. Incung Kota Sungai Penuh. Jadi saya terus memproduksi sampai saat ini. Alhamdulillah batik Incung Kerinci Kota Sungai Penuh lah berkembang pesat. Sudah berkembang betul pesat. sekali. Oke. Oh, waktu itu Ibu memproduksi 7 batik ya, Betul Bu, ya? sekali. Itu apakah Ibu sendiri yang memproduksinya atau ada yang membantu dalam proses pembatik tersebut? Kalau batik Incung Karang Setio ya, dulu mempunyai 14 karyawan. Karyawan. Pada mulanya kita kelompok. Kelompok. Setelah itu kelompok ini anak yang karyawan kita ini mendirikan suatu batik juga Iya. tersendiri. Sampai saat ini cuma karyawan kita yang membantu kita hanya 7 orang. 7 orang. Betul. Oke, berarti yang itu 14 orang yang Ibu ajak itu apakah masyarakat di sekitar atau seperti apa? Masyarakat di sekitar. Masyarakat Kita mengajak ibu-ibu atau membantu ya ibu-ibu yang tidak ada kegiatan, kita mengajak yuk kita membatik daripada kita tidak ada kegiatan. Nah, jadi kita mengajak bersama-sama membatik. Oke, berarti Ibu salah satu orang yang membangkitkan atau mengajak ibu-ibu yang tidak ada memiliki pekerjaan untuk bergabung sehingga menjadi lapangan pekerjaan baru. Iya, seperti betul itu sekali. ya, Bu ya. Elita mengakui bahwa dari motif tradisional yang ada, motif Incung dan karang mentanglah yang paling diminati. Tidak hanya melestarikan motif tradisional Sungai Penuh, Elita pun juga mengembangkan motif batik dengan para pembatik lainnya. Dengan mengembangkan motif dari hal-hal yang terkait dengan keseharian masyarakat Sungai Penuh.
Simbol-simbol budaya yang diadopsi untuk batik antara lain keris, cerano atau tempat sirih, rumah larik, jangki, bendera karang mentang, dan gong bule. Juga diserap motif dari tumbuh-tumbuhan seperti bunga teratai, bunga kopi, kantung semar, teluk paku, dan pucuk rebung. Dan masih banyak lagi, antara lain jangki atau keranjang anyaman rotan yang biasa disandang oleh petani saat ke ladang. Lapik tirawang atau tikar dari anyaman tumbuhan air. Rumah larik atau rumah adat, dan rumah panggung. Owner Batik Karangsetio Elita juga mengatakan bahwa pemasaran untuk batik Karangsetio sendiri sudah sampai ke luar negeri loh, seperti di negeri Malaysia. Mungkin lebih lanjut lagi, motif yang Ibu gunakan ini motif apa, Bu? Kalau Oh saya ya, boleh tahu. kalau motif yang saya pakai ini motif lumbung padi. Bahasa Lumbung kerincinya bilik. Oh, bilik padi. Bilik padi yang Ya. mana pada dahulu kan orang panen Mm-mm. di tempat penyimpanan Penyimpanan padi. Di dalam suatu Ya, bilik itu ya, ya. Bu ya. Cuma itu harus ada huruf incung juga, tulisan incungnya harus ada. Diterapkan juga incungnya. Kemudian untuk motif sendiri yang diciptakan oleh Karangsetio itu sampai saat ini sudah ada berapa motif, Ibu? Kalau motif-motif yang sudah diciptakan batik Karangsetio sudah tidak terhitung Sudah tidak jumlahnya, ya terhitung. sudah banyak Mungkin sekali. sudah ratusan Ada. ada. Motif pertama kali yang Ibu ciptakan di Karangsetio ini motif apa, Bu? Motif yang pertama kali yang dibuat ya, Ya. Karangsetio itu motif bunga pandan. Bunga pandan. Yang mana daerah yang menghasilkan pandan untuk anyaman, itu kita tuangkan suatu motif. Motif Ya. apa tadi, motif Bunga bunga pandan. pandan ya, Bu ya, motif bunga pandan. Yang mana motif ini memiliki suatu cerita ya, Betul suatu sekali. historis di belakangnya sehingga mampu dituangkan dalam suatu batik. Nah, kalau untuk pemasaran, nah saya penasaran di pemasarannya itu seperti apa, Ibu? Alhamdulillah ke pemasarannya lebih pesat sekarang. Ya. Kita banyak keluar daerah, Keluar daerah. lokal juga lebih banyak lagi. Iya. Keluar daerah yang banyaknya di Malaysia. Di Malaysia. Di Bangka juga ada. Cuma kita penjualannya melalui Online. online. Oke. Ya. Untuk proses membuat batik Kota Sungai Penuh dikerjakan secara manual alias handmade loh. Nah, mulai dari pembuatan pola kain, kemudian pencantingan atau pengecapan motif batik, dilanjutkan dengan pewarnaan dengan larutan zat pewarna, kemudian perebusan dan pencucian, lalu dikeringkan dan siap untuk dipasarkan. Batik Karangsetio juga pernah mendapat sejumlah penghargaan dan sertifikat, di antaranya dari Gubernur Jambi Haji Zulkifli Nurdin pada tahun 2007. Penghargaan pembatik dari Provinsi Sumatera Barat, Badan Nasional Sertifikasi tahun 2018, serta sertifikat dari Pemkot Kota Sungai Penuh tahun 2013. Penghargaan juara 1 Lomba Batik Tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2005, dan beberapa penghargaan lainnya. Nah, pemirsa SPTV, di depan saya sudah ada penghargaan-penghargaan yang pernah diraih oleh Ibu Elita. Dari tahun 1995 sampai saat ini, Ibu Elita ini masih eksis dalam memproduksi dan menciptakan motif-motif baru untuk batik dari Karangsetio tersebut. Nah, ini salah satu penghargaan yang pernah diraih itu dari Gubernur Jambi ya, Ibu Ya, Elita betul ya. sekali. Nah, ini pada tahun 2007 ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka mengecap mori, batik. Oh, ya, rekor muri mori. ya untuk pembuatan batik cap Jambi sepanjang 421 meter dalam waktu 1 jam 55 menit. Ini pernah
diraih oleh Ibu Elita. Berarti Ibu merupakan salah satu peserta pada Betul. saat event tersebut ya. Betul sekali. Oke. Selanjutnya ini penghargaan dari mana ini, Ini Bu? penghargaan dari ya, kita mendapat sertifikasi yang mana suatu batik itu kalau sudah mendapat ini berarti lah bisa berkelanjutan. Ini Oke. ibarat Berarti piagam. ini sertifikat yang kompeten untuk Oh, iya. pengrajin batiknya. Oke, berarti setiap pengrajin batik yang sudah mendapatkan sertifikat ini kepatenan berarti bisa mengembangkan batik lebih luas lagi seperti Betul, itu Ibu ya. mungkin ya. Oke. Dan selanjutnya mungkin ada penghargaan-penghargaan yang pernah Ibu raih selain penghargaan ini dari awal mula pendirian Karangsetio sampai saat ini, mungkin dari pemerintahan mungkin. Ya. Saya juga pernah mendapat suatu penghargaan dari lomba se-Sumatera, itu cuma mendapat harapan 2. Harapan 2. Dan penghargaan dari Ibu Dharma Wanita Provinsi Jambi juga Provinsi ada. Jambi juga ada. Juga ada. Itu pada tahun berapa, Ibu? Tahun 2007. Oke, ini untuk pesan dan kesannya ya. Pesan dan kesannya bagi mungkin pengrajin-pengrajin batik di luar sana yang saat ini sudah berkembang di Kota Sungai Penuh, khususnya pengrajin-pengrajin batik yang mengangkat batik lebih modern. Nah, itu pesan dan kesannya seperti apa, Ibu? Pesan saya kepada pengrajin ya, pengrajin batik Kota Sungai Penuh, marilah kita sama-sama mengali ciri khas daerah kita masing-masing dan juga ciri khas batik kita masing-masing, lebih berkembang ke depannya. Dodi Hendro yang merupakan seorang konsumen mengatakan bahwa batik Karangsetio salah satu batik khas Sungai Penuh yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Bahan serta warnanya tahan lama. Oh iya pemirsa SPTV, Rumah Batik Karangsetio juga bekerja sama dengan perancang busana ternama di Sungai Penuh, yakni Edward Paniago dan Dodi Hendro. Ini merupakan salah satu karya batik dari Kota Sungai Penuh, yaitu batik Ujung Karangsetio. Ciri khas dari batik Karangsetio yang pertama adalah dari motifnya yang mencerminkan ciri khas atau budaya yang ada di Kota Sungai Penuh. Terus juga menggunakan motif yang bercorakkan aksara Incung. Nah, kenapa kami sering order batik di sini? Yang pertama adalah bisa menyesuaikan dengan selera dari pelanggan, dan yang kedua warna yang digunakan oleh batik Karangsetio ini bisa tahan lama dan bisa dipakai untuk jangka waktu yang cukup lama. Untuk itu kami mengajak para generasi muda yang ada di Kota Sungai Penuh atau yang dimanapun berada, cintailah produk dalam negeri. Salah satunya adalah batik Incung Karangsetio. Batik cap dan batik tulis yang diproduksi oleh Karangsetio ini berkisaran antara 170 hingga mencapai 1 juta per batiknya. Bagi masyarakat umum maupun luar daerah yang mau membeli batik Karangsetio dapat langsung menuju Sanggar Home Industri Karangsetio yang berlokasi di Jalan Yosudarso, Desa Gedang, RT 01, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Jadi, cintailah produk Indonesia. Saya Arif Budiman dan kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan terus Wajah Kota hanya di SPTV. SPTV, inspirasi Uhang Kita.